Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom, acara yang rutin diadakan setiap Rabu dan jam 8 malam oleh penerbit Karania. Acara ini tentunya dibawakan oleh penerbit Karania sebagai penerima rekor muri, sebagai penerbit Buddhis paling produktif se-Indonesia. Malam ini bersama saya Untung yang akan menjadi host malam ini. Namo Buddhaya. Oke. Sahabat Karania, 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang buku berjudul Gaung Menembus Zaman. Ya, seperti ini bisa dilihat ininya. Mohon maaf saya sudah menggunakan filter, tapi tampaknya ada problem dengan ininya, technical issue. I cannot change the background, I cannot use the flip, so sorry about that. Jadi intinya adalah kita malam ini akan membahas mengenai buku Gaung Menembus Zaman karya Jack Kornfield. Jack Kornfield sendiri tentunya untuk para sahabat Karania yang gemar membaca buku pasti sudah cukup familiar dengan nama beliau, karena beliau juga salah satu penulis Chicken Soup for the Soul, ya, yang dulu pada zamannya sangat terkenal sekali, berisi kumpulan cerita. So anyway, untuk malam ini untuk membahas mengenai buku Gaung Menembus Zaman ini, kita beruntung sekali kita dapat mengundang seorang narasumber, ya. Beliau seorang motivator muda dengan segudang rekor muri, sangat berprestasi pokoknya. Dia juga public speaker dan juga Dharma Duta. Beliau adalah Randy Tulenggeng. Nah, tadi saya sudah melihat ya, Bro Randy sudah bergabung bersama kita. Saya akan mengajak dia untuk ini sekarang ya. Let me invite. Saya invite. Bro, siap ya? Kita go live bareng. Oke. Nah, selamat malam, Bro Randy. Selamat malam, kok. Sebentar, saya berkamera biar kelihatan jelas. Nah, oke. Namo Buddhaya, Untung. Bagaimana kabarnya, kok? Baik. Gimana kabarnya, Bro Randy? Sehat juga, kok. Karena yang paling penting sehat di tengah pandemi ini ya. Semuanya, Ya. mudah-mudahan sahabat Karania juga dimanapun berada, semuanya sehat. Ya, betul. Sahabat Karania semoga juga semua dan keluarganya juga sehat-sehat ya. Jaga kesehatan. Nah, oke. Bro Randy, kita senang sekali ya kita malam ini bisa ngobrol bareng. Kita juga udah sempat ngobrol-ngobrol bareng duluan ya tentang ini, kita colongan gitu ya, ngobrol-ngobrol. Senang sekali. Bro Randy, sebelum saya panggilnya Bro Randy aja ya, biar santai kita ya. Iya, boleh. Mantap, siap. Iya, oke. Sebelum kita mulai, aku mau nyampein beberapa hal dulu nih kepada sahabat Karania seperti biasa, ya. Boleh. Jadi sahabat Karania jangan lupa bahwa Anda juga akan berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama kita ngobrol-ngobrol ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab, ya. Dan tentunya untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah buku Gaung Menembus Zaman ini. Saya rekomen banget ini buku. We will talk about it. Itu salah satu buku favorit saya so far saat ini ya. Jadi stay tune. Nanti akan ada kesempatannya. Mohon untuk memudahkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Tolong tulis pertanyaannya jangan di kolom komentar. Jadi kalau Anda lihat di bawah itu kan ada tuh ikonnya ya, yang ikon bubble dengan tanda tanyanya itu akan memudahkan. Nanti itu akan muncul di sana, saya tinggal klik di sana, tinggal baca. Soalnya kalau kolom komentar udah ke bawah arus dia ya, jadi nanti akan sulit untuk lagi, untuk di track. Oke? Nah, ya udah sekarang saatnya kita ngobrol nih, Bro Randy. Kita malam ini kan ngebahas tentang si buku Gaung Menembus Zaman ini dari Jack Kornfield. Mungkin sebelum kita mulai, aku pengen tahu dulu nih, menurut Bro Randy, apa yang istimewa dari buku ini dan kenapa sahabat Karania must read this book? Harus banget nih baca bukunya. Iya, jadi sahabat Karania dimanapun berada, saya sangat bahagia sekali hari ini bisa diberi kesempatan nih oleh penerbit Karania yang tadi sudah dipaparkan oleh Untung, salah satu penerbit besar kita ya, apalagi khususnya di Buddhis, dan juga sudah memperoleh berbagai rekor kan.
Nah, tapi sebelum saya jawab pertanyaan Kak Untung ini, izinkan saya di awal nih mengucapkan dulu nih pada teman-teman, mungkin kalau sini ada saudara-saudara Buddhis kita yang ikut menyaksikan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Asada, karena kita belum lama ya merayakan Hari Raya Asada, di mana Hari Raya Asada adalah satu hari yang sangat istimewa buat kita, khususnya umat Buddha, karena di hari itulah pertama kalinya saat itu Buddha Gautama membabarkan Dhamma atau memutar roda Dhamma pertama kali, sehingga bisa kita rasakan sampai hari ini. Nah, apa istimewanya Hari Raya Asar ini teman-teman dengan hari ini momen kita ini sahabat Karania, karena buku Gaung Menembus Zaman ini di kata pengantarnya saja oleh penulisnya itu menyinggung tentang bagaimana keistimewaan sebuah ajaran Buddha ya. Beliau mengibaratkan ajaran Buddha ini seperti auman singa yang dimana sekali dibunyikan itu tidak berhenti ya, getarannya sampai detik ini kita berdiskusi. Dan ketika saya membaca buku ini, ditanya keistimewaannya apa, dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu membuat kita penuh dengan inspirasi dan dorongan untuk melakukan banyak aktivitas bajik, keuntung ya. Mulai dari bagaimana kita meningkatkan welas asih, di sana terdapat pesan itu, bagaimana meningkatkan kebijaksanaan ya, bagaimana kita melatih mindfulness, bagaimana mendorong kita keluar dari samsara, merealisasi nibbana ya, memahami itu dukkha, dan banyak aktiviti dan dorongan positif lainnya yang terkandung di dalam buku ini. Bahkan saya catat ya di awal-awal kata pengantar saja, di kata pengantar itu penulisnya itu mengingatkan kita semua bahwa selama 45 tahun Sang Buddha itu menyusuri jalan-jalan berdebu di India untuk membabarkan Dharma dan mengajarkan tentang kebijaksanaan dan welas asih kepada semua yang mau mendengar. Ya, di sini ada highlightnya bahwa ajaran Buddha tidak pernah bersifat memaksa. Ajaran Buddha tidak pernah bersifat harus, tapi sejak diajarkan oleh Buddha di masa itu, selama 45 tahun di India kuno yang mungkin penuh debu seperti itu memang karena cinta kasih beliau lah beliau mengajar. Ya, jadi siapa saja mau mendengar silakan, yang tidak membutuhkan atau tidak mau juga tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Nah, ini satu hal yang menarik di awal. Nanti saya akan lanjutkan kenapa ini menarik ya di dalam babnya. Lalu saya highlight juga setiap kali Buddha mengajar, itu ada tertulis ya kok di kata pengantar itu, setiap kali Buddha mengajar, Buddha menunjukkan jalan menuju kebebasan yang tak terbatas oleh waktu. Nah, ini kenapa saya sambil baca kan saya tidak mau salah mengutip ya. Itu menarik sekali, tak terbatas oleh waktu. Ini membuktikan bahwa tadi Asada itu, pemutar roda Dhamma itu pertama kali dilakukan hampir 2.600 tahun lalu. Tapi sampai detik ini, di tahun 2021 menuju 2022, di generasi milenial, ya ajaran Buddha seolah tak lekang oleh zaman, tak lekang oleh waktu, seperti apa yang juga menjadi kutipan atau judul dari buku yang kita bahas hari ini. Ya kan? Dan terakhir, sebelum saya nanti lebih jauh lagi, ini masih di kata pengantar, saya sangat suka kalimat dari Jack Kornfield ini adalah, di sana si penulis mahir ini ya, beliau memang bukan menulis, buku ini kan isinya kompilasi. Tapi pemikiran beliau memang juga luar biasa. Kelihatan dari cara beliau menulis kata pengantar aja memang sudah keren. Di akhir beliau tulis begini. Ya, Buddha meminta para murid yang sudah tercerahkan ketika mendatangi daerah baru agar mengajarkan dharma dengan budaya dan bahasa setempat yang sesuai dengan masanya. Ya, ini betul memang ya, kita pelajaran ajaran Buddha, memang Buddha mengatakan begitu pada muridnya. Nah, oleh karenanya lah buku ini dihadirkan oleh penulis, yang mana permintaan dari Buddha itu diwujudkan oleh 75 tokoh dan guru Buddhis masa kini yang menuangkan tulisannya di dalam buku ini. Jadi 75 orang dari berbagai tradisi Buddhis ya disebutkan ada di dalam buku ini. Inilah kalau tadi kau tanya kenapa menarik, ini dasar menariknya, bahwa banyak pemikiran luar biasa dari guru Buddhis keren meneruskan ajaran Buddha ke era modern, dan kita akan bahas itu malam ini. Itu luar biasa, Bro. Oke, luar biasa. Semangat sekali, Bro Randy. Memang nggak salah ya, ininya apa, portfolionya yang menunjukkan begitu banyak ini rekor gitu ya, sebagai pembicara gitu. Saya jadi ikutan semangat nih ngebahasnya nih. Bro Randy, betul. Mungkin sebelum kita membahas lebih jauh, aku mau share sama sahabat Karania mengenai jenis buku ini. Mungkin bagi yang belum pernah baca, karena ini memang seperti yang kita bahas kemarin, ini bukunya agak beda ya, Bro Randy, sama buku-buku pada umumnya. Jadi sahabat Karania, kalau biasanya buku yang lainnya itu based on berdasarkan satu topik, misalnya tentang Zen atau tentang meditasi, itu kan biasanya dari awal sampai akhir penulis setia dengan topik itu membahas gitu kan per babnya. Jadi kalau buku Gaung Menembus Zaman ini, seperti tadi saya sempat mention di awal, Jack Kornfield ini kan terkenal dengan dia suka mengkurasi ya, mengkurasi cerita-cerita terbaik seperti yang Chicken Soup for the Soul. Nah, bayangkan itu adalah buku
seperti itu versi Buddhisnya. Jadi buat saya ini sangat ringan, sangat mudah untuk dicerna ya. Karena misalnya seperti ini, jadi satu bagian oleh satu penulis ada satu halaman, berikutnya ada topik lain lagi dari penulis lain, 2 halaman gitu. Jadi ini seperti yang tadi Bro Randy bilang, ada 75 penulis dan semuanya sesuai dengan waktunya ya, Bro. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, jadi sahabat Karania saya rekomen banget ya untuk baca buku ini karena bisa dibilang ringan, bisa kita perlakukan seperti bisa mungkin kayak agak kayak baca Dhammapada ya, Randy. Harian. Bisa Ya, dibandingkan sehari kayak gitu, satu, sehari kayak satu bisa, gitu ya. betul, betul, Renungan harian, benar, benar. betul. Betul. Bisa dibaca satu renungan-renungan. Nah, oke. Nah, Bro Randy, kita masuk ke dalam ini ya, konten-konten bukunya ini. Kan dia meskipun bagian-bagiannya itu satu persatu, tapi dia membagi menjadi 4 bab kan ya. Yang pertama, Benar. pembangunan yang bijaksana. Shall we start there? Kita mulai dari situ dulu. Ada pendapat Ya. nggak, Bro Randy? Ya, ya, jadi benar sekali. Tadi dikatakan bahwa buku ini memang buku yang unik. Jadi saya termasuk orang yang senang membaca dari sejak remaja. Jadi kalau sahabat Karania di sini juga ada yang nanti setelah dengar sesi kita ini memang mau membaca, itu bagus banget. Membaca itu kadang lebih entah kenapa memudahkan kita memahami sesuatu daripada hanya mendengar. Karena sepertinya suara sendiri yang terdengar secara halus itu kayaknya lebih membuat serasi iramanya dengan pikiran kita secara langsung ya. Dan kita bisa ngulang-ngulang dengan mudah. Dan Iya. buku ini banyak sekali isinya ada quotes-quotes kok di beberapa halaman itu. Ini sahabat Karania ada beberapa quotes singkat. Nanti saya akan coba bacakan juga ya di tengah-tengah atau di akhir sesi. Jadi itu juga bermanfaat banget. Kenapa? Bisa kita jadikan patokan kalau setiap hari kita ada baca satu quotes atau kita mungkin mau share tentang yang positif di sosial media kita. Itu vibe-nya kan bisa buat diri sendiri, bisa buat orang gitu ya. Itu juga bisa dikutip dari beberapa bagian dari bukunya dan dari orang-orang hebat. Nah, seperti tadi yang Pontus sudah bilang bahwa buku ini ada 4 bab. Di bab 1 itu saya langsung tertarik. Jadi sudah baca kata pengantar tadi, kok pandangan kompilatornya ini Jack Convent ini bagus sekali kan. Saya buka halaman 1, lihat yang dibahas adalah pemahaman yang bijaksana. Itu judul besarnya. Dan di dalamnya banyak sekali kok. Saya tidak bisa memilih satu saja di antara berapa banyak tulisan di bab 1 ini yang bagus. Saya melihat ada beberapa hal yang coba nanti saya paparkan, saya sampaikan ya, pemahaman saya dan penangkapan saya tentang hal yang menarik di pemahaman yang bijaksana ini. Jadi seperti apa yang Buddha ajarkan kepada kita di jalan terbebas dari duka. Kita harus membacakan dulu bahwa jalan mulia, gini, 4 kebenaran mulia yang Buddha babarkan di khotbah pertama itu kan bukan bicara soal pesimisme bahwa hidup adalah duka. Sebenarnya enggak. Buddha mau mengajarkan tentang realistis bahwa hidup ini memang ada duka dan akan berakhir pada lenyapnya duka. Jadi lenyapnya duka itu memungkinkan dan ada solusinya. Ada caranya, yaitu jalan mulia berat 8 kan. Ini kita sudah pahami. Nah, dalam jalan mulia berat 8, yang pertama itu kan pandangan benar atau pengertian benar. Nah, kenapa pentingnya pengertian atau pemahaman yang benar ini? Karena kalau pengertian atau sudut pandang atau pemahaman itu keliru, maka 7 unsur lainnya dalam jalan pembebasan duka ini sudah pasti keliru. Karena kita pasti akan melakukan activity berdasarkan apa yang kita pahami dan apa yang kita mengerti. Betapa pentingnya kita membenarkan pemahaman dan pengertian. Nah, ternyata buku ini sejalan. Buku ini membuka bab 1-nya dengan pemahaman yang bijaksana. Jadi bukan hanya mengantar kita pada pengertian atau pemahaman benar, sahabat Karania, tapi para penulis dan juga khususnya yang merangkum buku ini itu mendorong kita untuk punya pemahaman yang benar sekaligus bijaksana. Ya, bijaksana dalam hal apa? Saya kasih Anda, sahabat Karania, teman-teman semua, beberapa contoh ya. Jadi karena kan kalau garis besarnya buku ini dalam 4 bab ini itu menggambarkan nanti satu pesan yang tersilat pada ujungnya apa? Bicara tentang pencerahan, bicara tentang welas asih, dan bicara tentang mindfulness yang tadi saya bilang di awal. Nah, di bab 1 ini unsur-unsur itu tetap terkandung, walaupun garis besarnya atau topik besarnya adalah pemahaman, pengertian, tapi unsur-unsur itu tetap ada dalam nuansa setiap tulisan dan goresannya. Saya coba mulai dari yang pertama, langsung dari penulisnya nih. Ini dari penulis maksudnya Jack Confield-nya langsung, itu saya ambil di halaman 10 dan 11. Mungkin kalau yang punya bukunya bisa sambil lihat, atau mungkin Kontung juga bisa lihat. Judulnya itu di halaman 10-11 itu adalah Jalan dengan Sepenuh Hati. Nah, apa yang menarik dari halaman 10 ini, tulisan dari Jack Confield ini? Di situ ada sebuah kalimat yang sangat menggetarkan, menggoyang ya. Kalau kita punya hati dan pikiran itu dalam kehidupan beragama, apapun keyakinan kita. Beliau menulis begini, banyak pandangan pada intinya di dunia ini, banyak pandangan lain yang ditawarkan kepada kita dalam pasar spiritual modern. Jadi beliau mengatakan bahwa di dunia era sekarang ini, spiritual itu seperti di sebuah pasar. Banyak sekali penawaran
dijajakan, ditawarkan dengan yang menggiurkan. Ya, ini lebih baik, ini sangat menarik, ini akan membawa pembebasan, ini akan mengantarkan kamu pada sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, metode ini, metode itu. Nggak salah beliau bilang, memang itu nggak salah, kita perlu pahami. Tapi beliau lanjutkan, bahwa berbagai tradisi spiritual itu menawarkan kisah-kisah pencerahan. Jadi bukan hanya satu ajaran tertentu menawarkan pencerahan, berkah, pengetahuan, atau impian, kagum, dan lainnya. Semuanya dan kebanyakan menawarkan hal yang sama. Yang perlu kita perhatikan adalah seringkali kita terpana pada aspek-aspek yang luar biasa dan memesona ini. Nah, terpana ini yang sebenarnya kita keliru gitu loh. Karena namanya terpana tetap berarti nanti ada unsur di belakang kita pahami tentang kemelekatannya. Nah, itu adalah satu teknik promosi dari perdagangan spiritual beliau katakan di buku ini, di awal-awal. Itu bukanlah tujuan dari kehidupan spiritual. Nah, apa hubungannya dengan bab 1, teman-teman? Kita sudah diberikan oleh langsung sang kompilatornya bahwa pemahaman benar ini kita perlu miliki di awal. Kenapa kita mau berada di jalan spiritual? Kenapa kita ingin melaksanakan dharma? Kenapa kita ingin melatih sadar penuh, mindfulness? Kenapa kita ingin punya welas asih? Kenapa kita ingin meningkatkan kebijaksanaan? Tentu bukan hanya sekedar karena kita ingin euforia keagamaan. Kita ingin status spiritual. Bukan. Tapi kita harus punya pemahaman bahwa kita tidak ingin terjebak dalam teknik promosi keagamaan itu, bukan berada dalam sebuah pasar spiritual, tapi kita ingin keluar. Karena tujuan sesungguhnya dari kehidupan spiritual bukanlah adanya di keramaian pasar spiritual itu. Ya, bukan soal perdebatan, bukan soal kekerenan, bukan soal identiti, tapi bagaimana soal pencapaian. Nah, ini kita, kalau pemahaman kita sudah benar, maka kita akan berjalan di track yang benar. Ya, kita akan mengikuti spiritual dan perilaku-perilaku spiritual yang tepat. Dan kalau pemahaman kita terjebak oleh pasar itu, maka kita akan ikut arus yang hanya beragama, hanya berspiritual untuk sebuah euforia. Nah, ini kan penting tuh. Menarik sekali, maka saya bilang, wah, ternyata sambung menyambung. Ya kan? Ada lagi yang saya lihat di bab 1 ini, kalau boleh buka di halaman 27 oleh Joseph Goldstein. Joseph Goldstein ini juga menarik nih orangnya. Kalau saya lihat dikutip oleh sang kompilator ya, oleh Jack Convert ini banyak tulisan atau kata-kata Joseph ini yang diambil di buku ini. Kayaknya beliau ini penulis salah satu buku menarik tentang One Dharma ya, kalau nggak salah ini Joseph Goldstein ini. Nah, di halaman 27 ini ada judulnya Melekat pada Ketiadaan. Benar ya? Apa sih maksudnya melekat pada ketiadaan? Nah, beliau memaparkan begini, sahabat Karania, untuk membuka wawasan dulu, pemahaman yang mau diluruskan di bab 1 ini. Banyak deskripsi berbeda tentang pencerahan. Ini nyambung nih sama punya Jack Convert, walaupun halamannya agak beda jauh, belasan halaman, tapi saya pilih yang nyambung. Banyak deskripsi berbeda tentang pencerahan. Namun semua tradisi Buddhis bertemu pada satu pemahaman tentang hal yang membebaskan pikiran. Artinya apa? Tidak hanya lintas agama yang mempunyai pemahaman berbeda, tapi dalam interan kita Buddhis, antar tradisi-tradisi besar di dunia ini juga seringkali tampak memiliki perbedaan pemahaman, ya, tampak memiliki perbedaan pemahaman deskripsi tentang pencerahan. Walaupun diluruskan lagi di kalimat berikutnya, Buddha mengekspresikan dengan jelas dan pasti tidak ada yang dilekati sebagai aku dan milikku. Jadi artinya apa? Ternyata walaupun deskripsinya tentang pencerahan ini berbeda di dalam setiap tradisi Buddhis ini, itu disebabkan hanya perbedaan tradisi dan budaya, seperti yang tadi di kalimat pengantar, bahwa boleh disebarkan berdasarkan bahasa dan budaya berbeda. Tapi pada intinya semua akan bermuara pada satu poin, bahwa kita pemahaman seorang Buddhis, pemahaman seorang yang ingin tercerahkan itu harus dipersempit pada satu bagian, yaitu tidak adanya aku dan tanpa milikku. Selama kita masih berpegang pada aku dan ada milikku, berarti ada kemelekatan di sana, dan inilah yang selalu dikatakan di akhir-akhir buku, merupakan sebab berputarnya kita di samsara, merupakan sebab kita senantiasa mengalami duka. Ya, jadi pemahaman bahwa tanpa aku dan tanpa milikku inilah merupakan pemahaman benar. Ya, itu yang harus dicapai. Ini yang mau disampaikan oleh Joseph di bab 1. Siapapun memahami kebenaran ini, maka memahami semua ajaran. Ada statement itu, benar? Untung ya, betul. Di halaman 27 ini. Itu dari saya yang menarik salah satunya di bab 1 seperti itu. Gitu, itu. Banyak sekali kalau kita baca. Iya, betul. By the way, memang Joseph Goldstein ini adalah salah satu author yang bule, yang memang bukunya best selling juga ya, banyak sekali gitu loh ininya, terkenal dengan dia membawa Western Buddhism seperti yang di sini. Jadi sahabat Karania, di setiap halaman itu selain ada passage-nya itu, di bawahnya juga ada seperti ini yang tadi dibicarakan oleh Bro Randy. Joseph Goldstein dari buku One Dharma, The Imaging Western Buddhism gitu. Jadi ini menurut saya menarik sekali gitu loh. Jadi seakan-akan kita kayak
setiap halaman itu kita dirangkumin sama si Jack Cornfield ini ya. Benar. Jadi seakan-akan kita sedang membaca ratusan buku dalam satu buku gitu. Saya merasanya sih Iya, seperti itu ya. Ya, benar. ya, ya. Dan Joseph Goldstein ini salah satu yang kalau bisa kita nanti mungkin dalam waktu bisa bahas bukunya San ya tentang One Dharma ini. Kalau saya lihat memang pemikirannya beliau tuh sudah western banget ya. Jadi membuat yang selama ini menjadi tanda kutip seringkali menjadi perdebatan, masih menjadi jarak di daerah timur kita nih, di budaya timur tentang perbedaan sekte, aliran budaya dan tradisi, tapi di barat itu justru mereka inginnya menerima bahwa semua itu adalah satu dharma, one dharma. Kalau saya lihat statement-statement beliau di buku ini pun semuanya menjurus ke sana ya, bahwa tradisi yang berbeda itu tidaklah menjadi masalah besar gitu loh. Itu semua pasti muaranya akan satu, hanya kulitnya yang berbeda gitu. Itu yang mau disampaikan pesannya. Dan Right. ada satu lagi yang menarik kok. Kalau kita bicara di bab 1 nih, di pemahaman. Mungkin kalau teman-teman nanti baca nih sahabat Karania, itu saya ada sangat menyukai satu kisah, karena saya kan suka tuh belajar dari analogi ataupun melalui sebuah story ya. Di bab 1 ini ada satu story tentang seseorang yang dia naik kuda ya, dia memimpin sebuah perjalanan dengan kudanya bernama Rocky. Kudanya ini namanya Rocky. Nah, di satu jalan itu mereka menghadapi medan baru yang Rocky ini nggak pernah lewati sebelumnya, yaitu medan berbatu dengan tanah basah, di mana di sebelahnya itu kanan itu adalah lereng sungai, jurang, ya, dan di sebelah kiri ada sedikit tebing. Jadi si orang yang menunggangi Rocky ini berpikir bahwa kalau Rocky ini salah melangkah sedikit saja, maka mereka berdua akan jatuh ke jurang, ke sungai. Nah, akhirnya si penunggang ini dia memiringkan badannya sedikit, menggeser pelan-pelan badannya ke kiri agar bisa mendekat ke arah tebing. Dengan asumsi kalau Rocky terpleset, dia bisa lompat duluan. Jadi menyelamatkan dan Rocky ini biar terjatuh tanpa membawa dia. Tapi ternyata dia mengisahkan bahwa Rocky ini berhenti saat dia mulai memikirkan badan. Rocky ini berhenti dan menoleh ke belakang, seolah-olah matanya berbicara, kita bareng kan, kita masih bersama kan, kok kamu tega sepertinya mau meninggalkan itu. Nah, bahasa isyarat itu ditangkap oleh si penunggang dan akhirnya dia merasa, oh iya, saya sepertinya salah, dan akhirnya dia membenarkan kembali posisinya dan memandu Rocky ini untuk bagaimana melewati medan sulit, dan akhirnya berhasil mereka melewati medan sulit itu. Nah, ini pesannya sangat dalam sebenarnya, bahwa walaupun Rocky ini hanya seekor kuda, tapi ada pesan welas asih mendalam dan kebijaksanaan mendalam dari cerita ini. Bahwa si penunggang itu bisa tersadar karena tentu ada benih welas asih dalam dirinya, ya, dan ada benih kebijaksanaan dalam dirinya. Inilah yang juga nanti dalam bab-bab berikutnya itu tersampaikan bahwa setiap kita, bahkan termasuk hewan sekalipun, itu bisa dan memiliki benih kebudayaan. Itu dari bab 1 sudah disampaikan bahwa pemikiran atau pemahaman untuk tidak egois itu juga jalan atau cara atau modal yang bisa mengantarkan kita untuk sukses dalam jalan spiritual. Ya, kalau kita masih memikirkan hanya diri sendiri, walaupun yang kita singkirkan hanya seekor hewan, tetap akan menghambat kemajuan kita. Nah, itu dari cerita saja kita bisa dapat banyak value dan sepertinya akan terngiang-ngiang terus. Mungkin juga kita sama dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya lihat itu seekor kucing, itu hanya seekor kelinci, itu hanya seekor burung, itu hanya seekor ikan. No problem jika saya harus, tanda kutip, agak mengorbankan gitu. Tapi ternyata kisah ini mengingatkan kita bahwa kita, ya, kalau ingin di jalan spiritual yang benar, kita harus punya welas asih dari hal kecil seperti itu, Bang. Iya, Benar, itu ya? itu contoh yang menarik sekali, Bro Randy, yang barusan tadi dibilang mengenai cerita itu ya, cerita yang dia dengan kudanya itu. Jadi itu sebagai salah satu contoh bahwa buku ini nggak hanya sekedar renungan-renungan yang serius, tapi juga banyak sekali yang ungkapan cerita dari si penulisnya, dan banyak sekali karena ini memang dari seluruh dunia, banyak penulisnya itu yang dari dunia barat ya, Westerner gitu ya. Jadi itu yang menarik gitu loh. Kita seakan-akan melihat Buddha Dharma dari persepsi orang-orang ini, dari guru-guru ini gitu ya, penulis-penulis ini. Ya. Dan walaupun mereka orang-orang barat itu di awal sebenarnya mereka mengakui bahwa mereka juga belajar dari guru-guru timur. Ya, kalau kita lihat ini penulis-penulisnya rata-rata belajarnya dari, kalau nggak Ajahn Chah, Dalai Lama, Master Sung Yen, ya kan, juga ada Ajahn Buddha Dasa, termasuk juga mereka belajar di Thich Nhat Hanh. Tapi elaborasi dari pemikiran Western mereka, yang bagaimana mereka tidak lagi mau terjebak pada tradisi dan ritual, membuat banyak pemikiran-pemikiran fresh yang ketika kembali ke kita, ke timur, itu membuat satu pandangan yang lebih mendorong kita untuk, oh iya, ini loh yang bisa kita pahami lebih dekat gitu dan lebih clear gitu. Jadi ini Dhamma lah gitu loh ya kok. Keren banget memang, keren banget.
Oke, interesting. Bro Randy, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, aku mau sapa lagi sahabat Karania yang mungkin baru bergabung, ya. Ada beberapa yang bertanya, tolong diperlihatkan cover bukunya. Jadi ini cover bukunya. Sekali lagi, mohon maaf, sebenarnya seharusnya saya pasang filter yang ada backgroundnya, saya tinggal tunjuk. Tapi malam ini kayaknya agak kurang lancar ya. Nggak bisa pasang filternya dan ini juga agak flip tapi bisa dilihat ya. Gaung Menembus Zaman oleh Jack Cornfield. Atau sesimpel silakan follow account ini ya, account penerbit Karania, nanti di feed-nya itu harusnya terlihat gitu apa buku yang sedang kita bincangkan malam ini ya. Dan juga reminder untuk sahabat Karania yang sudah bergabung sama kita, silakan silakan bertanya, soalnya nanti sesi tanya jawab akan kita buka nih. Bahkan sebenarnya kalau misalnya sekarang ada pertanyaan pun udah bisa langsung kita jawab sebenarnya. Kalau karena sekarang belum ada, kita lanjut ngobrol lagi ya, Bro Reni. Iya. Oke. Nah, tadi menarik sekali yang pertama itu pemahaman yang bijaksana. Setuju, dia memang memulai buku ini dengan basicnya dulu ya. Like you have to have the right understanding gitu ya. Apa pemahamannya harus benar dulu. Lalu dari 3 bab yang lainnya, yang ada welas asih dan keberanian, lalu kebebasan, lalu kemudian pencerahan dan jalan bodhisatwa, mana nih yang Bro Randy tertarik untuk ngebahas selanjutnya? Nanti saya akan coba bahas yang bab 2. Yang bab 2 juga banyak yang menarik nih. Oke. Untung. Tapi sebelum saya masuk ke bab 2, saya ingin menjembataninya dari satu bagian di bab 1 yang juga nanti ini akan sebenarnya merangkum kita di keseluruhan ajaran dari buku ini maupun dari ajaran Dharma ya. Ini juga saya rasa mungkin bagian favorit dari Ko Untung ya, karena kita sempat discuss bahwa di halaman 3940 Westminster itu mengilustrasikan, menganalogikan tentang proyektor ya atau pembuat film. Jadi mungkin sahabat Karani kan semua kita di sini anggaplah pernah nonton di sebuah bioskop ya. Begitu indah film dan begitu seru film yang kita lihat di layar besar. Tapi pernah nggak sesekali nengok ke belakang, kita lihat di belakang kita itu hanya sebuah proyek menyorot cahaya, dan dari situlah semua gambar-gambar indah dan gambar-gambar seru itu tampil di layar. Itulah latihan dan kehidupan kita bahwa ternyata segala yang kita laksanakan ini dengan segala akrobatiknya, dengan segala dimensinya, itu sebenarnya hanya gambaran-gambaran cerita-cerita yang lahir dari sebuah persepsi kita gitu loh, sebuah pemikiran kita di pusat. Nah, ketika kita mau menyelesaikan samsara ini, pemahaman kita tuh hanya satu, kita mau mencari aktor atau sumber cerita itu dimulai gitu loh, sumber yang membuat kita penuh dengan warna-warni, penuh dengan lika-liku, itu semuanya kita harus mencari sumbernya awal. Dan ketika kita sudah melihat ke layar proyektor belakang, kita memang bisa kembali menikmati film di layar bioskop itu. Tapi kita sudah bisa mengendalikan, karena kita tahu itu semua hanya ilusi yang dibuat oleh si pembuatnya. Demikianlah ketika kita dikatakan melatih meditasi, khususnya meditasi kesadaran penuh, nanti akan mengantarkan kita bisa memahami segala awal mula kenapa kita bisa menjadi seperti ini, berada di samsara dan mengalami hal demi hal yang dikatakan sepertinya penuh duka. Nah, ketika kita tahu sebabnya, penyebabnya itu kelihatan, ya, kita tetap menjalani hidup, tapi kita akan lebih bisa memahami kehidupan itu dan menjalaninya dengan lebih tenang, karena kita tahu bagaimana perlahan namun pasti bisa mengakhiri duka tersebut, ya. Karena kita bisa melihat nanti sebabnya adanya gambaran itu. Nah, itu menarik. Kenapa? Karena di bab 2 ini selain bicara soal welas asih, ya, judulnya itu adalah welas asih dan keberanian. Bukan keberanian untuk bertarung, bukan keberanian untuk berkelahi, keberanian untuk mengalahkan orang lain, bukan. Tapi banyak pesan-pesan di sini adalah bagaimana kita punya keberanian untuk benar-benar keluar dari samsara, untuk benar-benar melihat sebabnya duka, untuk benar-benar melihat kenapa kita bisa menjadi seperti ini. Nah, kita harus berani juga untuk bagaimana melangkah, namun pasti untuk merealisasikan target itu. Nah, itu ada di dalam bab 2 ini. Tapi sebelum saya lebih jauh bahas tentang keberaniannya, kok ada satu di awal banget, kalau kita bicara bab 2 ini juga sebuah cerita yang ringan tapi menarik banget tentang welas asih. Jadi itu ada di halaman 63-65 oleh Joanna Macy, judulnya Sayangi Semua Makhluk. Waktu saya baca tulisan ini, aduh, saya kayak merasa, iya ya, kok pemikirannya Joanna Macy ini atau orang yang ada di dalam cerita ini mungkin banyak dialami oleh kita yang yang mayoritas ya, gitu loh, ada di dalam kehidupan duniawi gitu. Jadi kisahnya begini, di dalam satu masa, satu momen, orang ini tuh dalam sebuah diskusi.
dengan seorang guru, ya, dengan seorang guru dan beberapa orang tulku. Jadi ini ceritanya ada di India atau di Tibet gitu ya. Jadi ada seorang Rinpoche dan juga beberapa tulku. Nah, si orang ini, si Joanna ini, dia itu sudah terbiasa hidup di India, sahabat Karania. Sudah terbiasa dengan serangga-serangga. Baik itu katanya lalat, nyamuk, semut, kecoa, ya sampai kalajengking, laba-laba, biasa dia. Nah, dalam sebuah diskusi hal yang penting ini, tiba-tiba di gelas minuman dia itu ada seekor lalat. Jadi dia ini sebenarnya sedikit terganggu, tapi juga tidak terganggu banget gitu loh. Cuman dari ekspresinya sedikit kelihatan dan dari ngedumelnya dia sedikit ada. Nah, tapi dia merasa nggak terganggu banget sebenarnya. Lalu ada seorang tulku muda, seorang calon guru muda itu berusia 18 tahun, melihat ekspresi dan gesturnya si Joanna ini. Lalu dia menghampiri si Joanna, tanya, ada apa? Oh, nggak apa-apa, hanya seekor lalat dalam gelas saya. No problem, nggak masalah. Lalu kedua kali tanya lagi sama si tulku ini. Nggak apa-apa. Iya benar, nggak apa-apa kok. Oh iya, oke kalau begitu. Lalu si tulku ini hanya mengambil lalat itu dengan 2 jari dia ke dalam gelas itu. Lalu dia bawa keluar. Setelah itu dia masuk lagi. Lalu dia berkata, lalatnya sudah saya taruh di daun sebuah pohon dan sayapnya sudah kering dan dia sudah bisa terbang lagi. Dia selamat kok. Dia baik-baik saja. Ya. Di situ menampar si batinnya Joanna ini. Dia merasa bahwa lalat ketika pertama kali diambil itu untuk menyelamatkan dia dari lalat. Dia tidak pernah berpikir bahwa si tulku muda ini justru menyelamatkan lalat dari kematian. Ya. Dan si Joanna ini ketika dengan entengnya bilang, saya tidak masalah kok, lalat ini no problem dengan adanya lalat ini. Ya, dia pikir dia nggak ada masalah. Tapi ternyata yang dilihat oleh si tulku ini ketika bertanya ada apa, dan ketika tahu itu lalat, dia bukan memikirkan si Joanna ini terganggu dengan lalat. Tapi bagaimana nasib lalat ini jika lebih lama berada dalam air, gelas yang berisi air, tentu akan mati. Jadi di sini membuka kita bahwa, oh ternyata yang dilihat oleh seorang yang memang berada di jalan spiritual, yang melatih diri dengan sadar penuh, itu seringkali dimensinya sedikit berbeda dengan apa yang kita lihat dari kacamata umum. Kita kalau ada di posisi itu mungkin juga hanya berpikir, ya benar saya nggak masalah kok, hanya seekor lalat, nggak apa-apa kok minuman saya ada lalat. Tapi bukan itu masalahnya. Maksudnya lalat itu yang bermasalah ada di minuman kita. Berbicara soal hidup atau matinya seekor makhluk, walaupun itu hanya seekor hewan kecil. Nah, ini membuka bab 2 yang saya pilih ya, dari sekian pilihan di bab 2 ini, itu salah satu yang saya merasa hal kecil begini aja bisa memberikan kita pelajaran hidup. Gitu loh. Oh iya ya, dalam setiap aspek kehidupan kita ini, kalau ada rasa welas asih dalam diri kita, wah banyak sekali hal indah yang bisa kita lakukan yang mungkin di luar perkiraan dan kebiasaan orang banyak. itu luar biasa banget. Dimensinya lain sekali. Bro Randy, udah mulai banyak nih yang nanya nih. Oh iya, mantap. Tetap ya bertanyanya di komen, tapi nggak apa-apa. Saya buka layarnya, saya bacain ya, Bro Randy. Ada beberapa. Mau sampai kita bahas ya, sambil berjalan ya. Iya, ini kebetulan memang pertanyaannya juga masih relate. Selamat malam, Namo Buddhaya, Bro Randy. Bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa ada pembedaan? Ini pertanyaan dari Novianti 83. Silakan. Gimana? Oke, bagaimana kita melaksanakan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa ada perbedaan? Sebenarnya kalau kita kembali kepada basic spiritual kita, dan kita sadar bahwa di buku ini sebenarnya ada juga yang mengajarkan ya, ada beberapa guru yang menyinggung tentang itu, tentang bagaimana melaksanakan cinta kasih, dan ajaran ini mengatakan begini, bahwa kita itu tidak sendiri di dunia ini, itu dulu, kita itu tidak sendiri. Nah, bagaimana bisa mengembangkan cinta kasih tanpa pilih kasih? Kalau kita menyadari bahwa kita tidak ada tanpa yang lain ada. Kalau kita, di buku ini mengatakan juga ya, di beberapa bagian itu, kalau kita menderita, sebenarnya yang lain menderita, kita tuh menderita. Sebagai contoh, yang satu yang saya ingat dalam kisah ini, dari Thich Nhat Hanh. Jadi beliau pernah, waktu orang tuanya meninggal, beliau itu kan masih muda ya, jadi agak sedih. Di gubuknya itu beliau berpikir masih kangen dengan ibunya gitu. Sampai satu malam dini hari, beliau akhirnya keluar dari gubuknya, di halaman belakang itu yang asri, dan beliau akhirnya mendapat satu inspirasi begini yang beliau tuliskan. Bahwa ayah, ibu, dan semua orang di dunia semesta ini tidak terpisah dari kita. Adanya kita hari ini karena berarti adanya ayah, ibu, adanya kakek nenek. Adanya kakek nenek itu karena adanya kakek neneknya lagi, ada banyak pihak yang terkait. Ya, adanya kakek nenek kita pun karena adanya orang-orang yang
menyiapkan makanan yang bekerja sampai nenek kita bisa makan nasi. Nasi itu hadir dari berbagai unsur. Itu banyak sekali menulis di buku ini. Ada 3 sampai 4 hal. Ada yang mencontohkan dengan spaghetti, ada yang mencontohkan dengan kertas. Banyak sekali yang mencontohkan bahwa satu unsur itu tidak datang dengan sendiri. Ya, kita tadi saya contohkan ya, diri kita ada ayah ibu. Jadi Tinahan bilang bahwa langkah kaki saya adalah langkah kaki ibu saya. Dan sekaligus langkah kaki kakek nenek saya dan langkah kaki banyak pihak yang bisa membuat kakek nenek saya tetap hidup, bisa membawa ayah saya, ibu saya tetap hidup, dan seterusnya sampai saya hidup. Ya kan, termasuk apa yang beliau makan, apa yang beliau kenakan, di mana beliau tinggal itu berkat banyak orang yang membangun kuti. Ya kan, kuti itu datangnya sebenarnya dari banyak bahan. Salah satu bahannya mungkin adalah kayu. Kayu itu dulunya ada yang tanam pohon, ya kan, ada yang menyediakan tanah, lalu ada yang siram, ada yang pupuk, ada yang ambil itu kayu, ada yang olah, ada yang antar lagi untuk jadi bahan bangunan dan seterusnya. Dan yang untuk antar bahan bangunan ini pun orangnya dan tukang yang kerjanya pun dia makan, yang dia makannya nasi itu ada yang tanam, ada yang olah dan berputar seperti itu. Ya kan? Begitu juga dengan menghadirkan sebuah kertas dan sebuah makanan spaghetti. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa melihat seperti ini, kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, kita itu kecil, kita itu sama dengan semuanya. Bahkan dengan hewan-hewan. Kenapa kita harus cinta kasih pada semua makhluk? Karena tadi, kita bisa makan nasi pun karena peran hewan. Baik itu yang menggarap tanah, baik itu mungkin yang menyuburkan tanah, ya ada hewan serangga, ada hewan apa yang membantu di sana. Yang sudah tak terhitung lagi betapa banyak peran-peran di luar diri kita. Dan kalau memang kita bisa dan merasa layak untuk mencintai diri kita sendiri, tentu kita juga harus merasa layak dan mencintai semua pihak yang sudah berperan sampai adanya eksistensi minimal jasmani kita sampai titik ini. Nah, itu paling nggak pemikiran dasarnya bahwa kenapa kita harus dan bagaimana kita memulai cinta kasih pada semua makhluk ini. Selain bahwa kita ingat bahwa bahwa semua ingin bebas dari duka, ya kan? Itu kan mungkin pemikiran besar yang sering kali disampaikan. Oh, semua ingin bebas dari duka, saya ingin bantu mereka. Oke, tapi kembali lagi mungkin pemikiran paling gampangnya setelah saya pun baca buku ini, ya karena kita tidak bisa lepas dari banyak sekali peran orang, banyak sekali peran orang dan makhluk. Mungkin begitu ya yang bisa saya coba bagi. Iya, ya. Kembali lagi itu juga banyak cerita yang menyangkut menjawab pertanyaan itu ya, Bro Randy, dari buku ini. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi dari mungkin menarik mungkin Kontul. Saya mau tambahkan. Jadi jawabannya tentang cinta kasih juga ya. Karena saya pas lihat catatan saya ternyata yang kedua di bab 2 yang ingin saya sampaikan ini pas banget berhubungan dengan pertanyaan barusan. Itu dari Chogyam Trungpa halaman 66 tentang bulan bersinar. Nah, ini menarik nih. Jadi bagaimana kita bisa memancarkan cinta kasih pada semua makhluk tanpa pilih kasih dan tanpa batas ya. Lihat aja di bab ini. Di halaman 66 ini beliau katakan begini. Bulan memancarkan sinar kepada semuanya. Ingat ya, bulan memancarkan sinar kepada semuanya, sekedar memancarkan sinar. Sekedar memancarkan sinar. Ini mungkin agak dalam nih, tapi menarik sekali. Ya, jika ini seolah-olah bulan yang berkata ya, jika Anda terbuka padaku, saya akan membantumu dan menyinarimu. Beda kalau kita tutup pakai atap rumah, kita nggak akan dapat sinar bulan. Itu maksudnya. Ya, kalau kita membuka, maka kita akan mendapatkan sinar itu. Intinya, bulan ini bukan ingin untuk memberikan manfaat bagi siapapun. Bukan ingin memberi manfaat bagi siapapun atau membuat mereka bahagia. Jadi bukan ingin memberi manfaat atau buat bahagia yang menerima sinar. Bukan tujuan bulan. Bulan itu hanya berbagi tanpa tujuan apapun. Dia hanya menyinari. Mau ada yang merasa manfaat, mau ada yang kena, tidak kena, dia tetap akan menyinari sepenuhnya. Ya kan? Kecuali kita membatasi sinar itu. Oke? Berbagi tanpa tujuan apapun, hanya suatu hadiah yang terbuka buat siapapun. Ini buku ini mengatakan itu. Sinar bulan itu seperti hanya suatu hadiah yang terbuka bagi siapapun. Kedermawanan sesungguhnya tanpa konsep memberi dan menerima. Sama, cinta kasih dan welas asih sesungguhnya itu tanpa konsep memberi dan menerima. Jadi kalau kita mau tanya bagaimana kita punya cinta kasih dan mengembangkannya, ya seolah-olah kita seperti memberi hadiah tanpa memberi. Kita hanya menyediakan hadiah secara terbuka. Ya kan? Memberi sinar tanpa memedulikan siapa yang mau dapat sinarnya dan bagaimana mereka menerima sinarnya, bagaimana perasaan mereka. Nggak berpikir, yang penting saya hanya memberi sinar. Saya hanya membacakan cinta kasih. Dan ditutup dengan statement apa di tulisan beliau itu adalah, itulah dasar keterbukaan atas welas asih. Itulah dasar keterbukaan atas cinta kasih, terbuka tanpa tuntutan. Ya, terbuka tanpa tuntutan. Keren banget. Ya, jadi ini kayak, oh, welas asih dan cinta kasih itu seperti itu. Kita hanya sekedar memberi aja. Nggak usah peduli untuk siapa dan untuk apa. Apa manfaatnya saya bercinta kasih? Apa manfaatnya saya membagikan cinta kasih? Itu soal nomor sekian. Ya kan? Sama kita bisa berbagi untuk siapa dan untuk apa, lakukan saja. Seperti kita hanya menyediakan sesuatu secara terbuka. Keren banget. Keren.
Bro Randy, biar bisa menjawab banyak pertanyaan, kita move on ya, langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Karena Boleh, lumayan banyak nih pertanyaannya. Ada yang dari boleh, Lisa boleh. Mu, ini dari kolom question ya, thank you. Di sini saya mau bertanya, bagaimana mengendalikan pikiran kita agar penuh dengan cinta kasih? Jadi ini Bagaimana mungkin mengendalikan ini ya dengan yang sebelumnya mengendalikan ya. pikiran Jadi kita dengan bagaimana mengendalikan pikiran kita agar senantiasa penuh dengan cinta kasih. cinta. Saya ingat saya ada satu quotes dari penulis di sini yang berbicara soal cinta kasih itu, tapi saya lupa saya catat atau tidak. Intinya bagaimana kalau kita mau mengembangkan pikiran kita dengan penuh cinta kasih itu simple banget disampaikan di berbagai statement di buku ini sebenarnya, ya. Jadi begini, salah satu yang paling mudah kita pahami adalah tidak ada pihak yang ingin menderita. Oke, tidak ada pihak yang ingin Hmm. menderita. Hmm. Kalau semua pihak itu terkait dengan kita, dan satu dapat pemikirannya bahwa semua pihak itu pernah menjadi orang-orang yang dekat dengan kita di berbagai kehidupan, baik itu sebagai ayah, ibu, saudara, dan juga mungkin orang-orang yang pernah memberi kita manfaat di berbagai kehidupan yang silih berganti, berarti kita juga perlu untuk mengembangkan cinta kasih ini kepada mereka. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa kehidupan ini sebagai jasmani ini tuh tidaklah lama, tidaklah panjang, dan ajaran Buddha mengajarkan kepada kita bahwa satu hal yang selalu kita pegang dalam doa kita sebagai Buddhisnya, khususnya kalau teman-teman sahabat sekarang ini Buddhis ya, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk Hmm. hidup berbahagia. Coba kita renungkan kalimat ini. Dosa-dosa. Kalimat ini sebenarnya kalimat refleksi dari cinta kasih. Ya kalau Hmm. kita tanyakan bagaimana agar punya pikiran cinta kasih, renungkan aja kalimat Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Artinya apa? Kita selalu ingin tidak ada yang menderita. Jadi cinta kasih itu sudah hadir sebelum ada penderitaan. Cinta kasih itu sudah bisa kita kembangkan dalam batin kita sebelum kita melihat satu penderitaan apapun. Kalau balas kasih kan ada objek menderita, kita kasihan padanya. Kalau cinta kasih itu sebelum ada menderita, kita sudah nggak ingin ada yang menderita. Maka doa kita semoga semua makhluk selalu berbahagia. Jadi bagaimana mengembangkan dalam pikiran, lakukan itu terus-menerus. Semoga semua makhluk berbahagia. Asal jangan ditambah dengan kata yang seringkali tidak sejalan. Ya kan, kita selalu berdoa nih, semoga semua makhluk berbahagia. Tapi dalam hati kita belum bisa mengharapkan semua bahagia. Melihat kompetitor kita bahagia, kita kesal. Melihat orang yang menyakiti kita, mantan pacar, mantan istri, mantan suami bahagia, kita marah. Melihat seandainya orang yang pernah berutang pada kita nggak bayar, dia sukses, kita sedih, kita kesal, kita iri, dan seterusnya. Jadi, padahal dia bisa bahagia atas keberhasilan itu, orang-orang itu bisa bahagia berkat siapa? Berkat kita yang doakan kan? Kan tiap hari, semoga semua makhluk bahagia. Kan termasuk dia. Nggak pernah kita bilangkan semoga semua makhluk bahagia, kecuali yang nyakitin saya, kecuali yang ini, kecuali. Kalau sudah kecuali, berarti nggak semua. Kalau sudah semua, tanpa kecuali. Jadi bagaimana dia punya pikiran cinta kasih? Selama kita masih berani berucap sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk bahagia, berarti itulah pegangan kita, bagaimana kita menumbuhkan cinta kasih pada semua, tanpa kecuali. Itu Ya, sederhananya. ya. Nice, nice. Ternyata sesederhana itu ya, ungkapan yang sering kali kita bacakan setiap hari. Oke, Bro Randy, kita lanjut. Ini ada saudara Tanagus. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke komentar aja. Menarik ya, bahwa belajar dari timur dibawa ke barat, dielaborasi masuk lagi ke timur. Ini kayaknya komen mengenai tadi yang Oke. ya salah satu penulis tadi itu ya. Terus ada lagi dari saudara Siddhartha Adi. Selamat malam, namo buddhaya, namo buddhaya. Tadi disampaikan berkaitan dengan 4 kebenaran mulia, bisa disampaikan bagaimana contoh yang nyata berkaitan dengan 4 kebenaran mulia tersebut. Terima kasih. Oke, oke. Nah, Ah, ini menarik ya. Terima kasih pertanyaannya. hmm, Saya yakin persis kenapa pertanyaan ini sering muncul dalam benak kita sebagai umat Buddha. Dan tidak heran karena memang ini juga menjadi pertanyaan Buddha pada awalnya. Ya, kenapa orang mau bebas dari duka? Kenapa kita ingin menjadi umat Buddha? Kenapa kita ingin merealisasi akhir duka? Kita ingin terbebas dari samsara karena kita punya kegelisahan atas duka dan pertanyaan besar atas hal ini. Maka saya akan coba membantu menjelaskan atau menyampaikan apa yang saya pahami tentang apa yang Buddha juga jelaskan di awal khotbah beliau. Jadi begini, sahabat Karania semuanya, saudara sedama, Buddha pertama kali mengatakan hidup adalah duka. Duka ini bukan melulu berarti kita merasa ada penderitaan, bukan sebenarnya. Buddha ini adalah atau duka ini, maaf ya, duka ini adalah ketidakpuasan, adanya sesuatu yang selalu berubah penuh ketidakpuasan ya, artinya gitu karena terkait dengan anicca nanti. Ada ketidakpuasan di balik itu. Kenapa bisa? Jadi
ketika kita tahu hidup adalah duka, ketika Buddha menyatakan hidup adalah duka, beliau itu tidak berhenti di sana. Makanya dikatakan ajaran Buddha bukan ajaran pesimis. Yang bukan ajaran tentang duka, bukan. Ajaran tentang akhir duka dan lenyapnya duka dan cara melenyapkan duka. Sebenarnya itu yang mau diajarkan Buddha. Tapi Buddha mengatakan dulu, hidup duka nih. Ini duka nih kita jalani. Tentu pertanyaan muncul kepala kita adalah kenapa bisa ada duka? Maka beliau sabdakan kebenaran yang kedua, adanya sebab duka. Karena sesuatu itu ada, pasti ada sebabnya kan. Nah, ada sebabnya nih. Sebabnya itu diistilahkan tanha. Namanya tanha. Tanha ini bahasa sederhananya ya, ada yang bilang kehausan, nafsu keinginan, ya, kemelekatan. Sejenis itulah nantinya ya. Pokoknya adanya keinginan terus-menerus. Melekat, dan akhirnya kita menjadi ingin. Ya, akarnya ada loba, dosa, dan moha gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, tapi Buddha juga tidak berhenti di bawah ada duka, ada sebabnya, sahabat Karania. Justru yang Buddha mau sampaikan pada kita, yang menjadi jawaban dari pencarian beliau sampai beliau akhirnya sempurna itu mengetahui yang duanya ini justru juga belakangnya. Bahwa memang duka, tapi itu bisa selesai. Duka ini bisa berakhir, ibarat penyakit ini bisa sembuh. Dan sembuhnya penyakit ini, atau lenyapnya duka ini, atau berakhirnya duka ini, istilahnya nibbana. Jadi nibbana ini bukan alam, ya, tapi target kita adalah bagaimana kita selesai dari duka. Selesai dari siklus duka ini, itulah disebut nibbana. Ya, itu nibbana. Jadi bukan alam, bukan tempat, tapi suatu selesainya duka, ya, selesai semua, bersih, gitu ya, duka itu. Dan untuk merealisasi nibbana ini, untuk mencapai keduka ini, tentu ada pertanyaan berikutnya, gimana Buddha? Bagaimana Buddha untuk saya bisa mengakhiri duka itu? Ya, bahasa sederhananya adalah, ya putuskan sebabnya, jangan lakukan sebabnya. Jangan lakukan sebabnya itu adalah, ya jangan punya lagi tanha, jangan melekat lagi. Tapi untuk melatih biar kita tidak penuh kemelekatan itu, Buddha berikan ada 8 hal yang perlu dikembangkan. Yang disebut jalan mulia beruas 8. Untuk melatih diri, bisa menahan tanha ini, bisa memutuskan tanha ini agar tercapailah nibbana. Jalan mulia beruas 8 ini berawal dari pengertian atau pandangan benar. Ya, karena sudut pandang itu berperan penting, sahabat Karania. Kalau kita punya sudut pandang atau pengertian tentang sesuatu yang keliru, maka semuanya akan keliru. Walaupun perbuatannya baik. Makanya kenapa kita perlu belajar. Nih saya seneng nih, sahabat Karania mau belajar, baca buku, dengerin diskusi itu penting. Dibanding orang yang punya prinsip selama ini, ya usahlah belajar-belajar, buang waktu, yang penting kan saya berbuat baik. Yang penting kan saya berbuat baik. Yang penting kan saya berbuat baik. Hati-hati. Perhatikan nih. Ingat, jalan mulia beruas 8 itu adalah pandangan benar, nanti ada perbuatan benar dan seterusnya. Bukan sekedar baik. Karena baik belum tentu benar nih. Saya mau luruskan nih. Kenapa pengertian benar di nomor 1, sahabat Karania? Perhatikan ya. Saya kasih contoh analogi aja. Seandainya nih ada 2 orang. Dia sama-sama berbuat baik. Berdana, beramal kepada seorang biku. Nominal dananya sama nih, sama-sama 1 juta. Lalu, di hari yang sama. Di tempat yang sama. Bersamaan. Pertanyaannya, apakah karma baik yang mereka terima akan sama? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Nah, karena bukan dari apa yang diberikan yang ternilai, tapi karma itu bekerja atas cetana, atau niat, atau kehendak. Nah, ternyata yang si A ini sudah sering belajar Dhamma, punya pengertian, pandangan benar. Dia berdana atas dasar melepas kemelekatan dan menunjang kehidupan sangga. Itu cetana yang benar. Si B, karena prinsipnya hanya buat baik, gak pernah mau belajar, dia tetap berbuat baik memang. Tapi pandangannya keliru saat berdana. Dia mencari nama. Semoga biku ini jadi tahu saya. Kalau ceramah, sebut-sebut nama saya. Kalau saya ngomong, didengerin, dihargai, diikuti perintah atau saran-saran saya. Dengan cetana seperti ini, apakah karma baiknya sama dengan cetana si A? Jelas berbeda. Tapi kenapa si 2 orang ini bisa memiliki cetana yang berbeda? Karena punya pandangan dan pengertian yang berbeda. Yang satu pandangan benar, yang satu pandangan keliru. Kenapa 2 pandangan ini bisa berbeda? Karena yang satu sering belajar, yang satu tidak pernah belajar. Atau tidak mau belajar, memegang teguh prinsip yang penting saya berbuat baik. Yang penting gua buat baik. Yang penting cukup berbuat baik. Nggak usah dengerin Dhamma, nggak usah diskusi, nggak usah baca buku, nggak usah tanya. Yang penting buat baik, buat baik. Salah, teman-teman. Akan berujung pada perbuatan baik yang berlandaskan pada pandangan keliru, sehingga menjadi perbuatan salah. Walaupun perbuatannya baik. Nah, dari pandangan benar, baru tujuan lainnya bisa benar. Termasuk nanti pikiran, ucapan, mata pencaharian, ya, perhatian, daya upaya, dan konsentrasi, termasuk perbuatan benar di dalamnya. Itulah 8 yang bisa mengantarkan kita nanti terbebas dari duka atau merealisasi nibbana. Termasuk padam atau gugurnya tanha. Gitu. Terlebihnya, sederhana ya, sederhana nih, sahabat Karania ya. Nanti kalau mau lebih dalam mungkin untung atau para guru dharma kita ya yang ada. Kalau nggak salah yang mulia Dalai Lama sendiri juga sempat pernah bilang kata-kata seperti you need compassion and wisdom ya, dua-duanya ya. Itu mungkin salah satu contohnya. Jadi nggak jadi sekedar memberi tapi perlu kebijaksanaannya. Oke. Bro Randy, kita lanjut ya.
Seru-seru nih Oke. pertanyaan nih. Bagus-bagus nih pertanyaannya. Jadi Nah, ada gimana ya? dari Hebat-hebat nih sahabat Karania ya. Semangat belajarnya. iya, ini makin malam Sahabat makin Karania. semangat nih, belajarnya. Dari Chef One Sadam, Chef One Sadam. Nah, ini memang mungkin bisa dibilang paradoks. Tiada diri dan kepemilikan. Sementara di kehidupan nyata ini, kita memerlukan kepemilikan untuk melangsungkan hidup, untuk kelangsungan hidup ya. Terus, apakah pencerahan bisa dicapai pada kehidupan saat ini, atau perlu beberapa kehidupan lagi? Karena itu tadi, karena kita memerlukan kepemilikan untuk kelangsungan hidup gitu, kurang lebih pertanyaannya. Gimana menurut Bro Randy? Oke. Ya, menarik nih ya. Ini juga selalu menjadi pertanyaan besar dalam batin kita dan khususnya kita-kita yang ya mungkin masih jauh dari kesempurnaan pencerahannya. Satu hal yang perlu kita pahami dulu bahwa kepemilikan milikku ya, yang dimaksud Ata ini, kepemilikan atau aku ini, itu bukan hanya sekedar milik kepada benda, milik pada orang, ya bukan. Tapi memang segala sesuatu itu bu- bukan milik kita gitu. Walaupun di dunia ini perlu namanya status kepemilikan. Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja arus dunia selama kita masih hidup di duniawi, adanya status kepemilikan nggak apa. Yang bermasalah itu, yang perlu kita latih itu adalah bagaimana agar tidak terlalu melekat pada status kepemilikan ini. Karena kemelekatan atas apapun itulah yang membuat kita akan mudah merasakan duka lebih menyakitkan. Ya, karena kemelekatan itu contoh, segala apapun itu kan pasti berubah. Segala apapun itu bisa saja rusak. Segala apapun itu juga bisa hilang, apapun juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kalau kita terlalu melekat, kita inginnya ini selalu akan seperti ini. Ya, tentu ketika dia berubah, ketika dia terkena dengan unsur-unsur alamiah yang hukum-hukum alam namanya dia berubah, rusak, hilang, dan segala macam, kita akan mengalami duka yang begitu mendalam. Ya kan? Tapi selama kita tidak terlalu melekat, kita pahami bahwa memang ini hanya sekedar status kepemilikan karena saya hidup di keduniawian, saya hidup di duniawi. Ya, kalau ini terjadi perubahan pada hal ini, pada yang tanda kutip milikku secara status ini, ya sudah. Toh saya tidak bisa mengendalikannya, jangankan benda. Diri saya pun, kenapa Buddha katakan bukan milikku? Karena kita nggak bisa mengaturnya. Kita nggak bisa bilang, oh kamu badanku jangan tua. Kalau itu milik kita sepenuhnya, kita kan punya kuasa. Buktinya kita nggak kuasa untuk mengatur jasmani kita sendiri. Inilah dikatakan karena memang nggak ada yang menjadi milikmu. Makanya kamu tidak punya kuasa. Kamu tidak punya kuasa atas apapun. Kamu nggak bisa bilang dirimu jangan tua. Kamu nggak bisa bilang tolong dirimu jangan sampai sakit sama sekali nggak ada sakit. Tolong kamu bisa nggak ada kuasa atas keluargamu. Tolong keluargaku jangan ada yang meninggal. Tolong usahaku jangan pernah rugi. Ya kan, tolong pembeliku tiap hari stabil. Tolong sahamku tidak pernah turun. Ya, no, nggak bisa gitu. Ya, karena adanya ketidakmampuan kita untuk menahan itu semua, maka disebutlah itu bukan milikku atau tanpa kepemilikan. Nah, bagaimana berujung atau berhubungan dengan kebebasan, nibbana atau pencerahan atau nirwana, kalau kita sebutkan nibbana, itu juga menarik saya mungkin masuk ke bab 4, ini menjawab pertanyaan saudara kita ini, itu menarik sekali, karena bicara soal bagaimana nibbana, memang bertanya itu soal bagaimana kita dapat terbebaskan, sedangkan kita masih punya keduniawian, kepemilikan. Apakah masih memungkinkan pencerahan itu sekarang? Apakah masih memungkinkan realisasi nibbana itu sekarang? Atau harus kehidupan berikutnya? Nah, itu juga pertanyaan yang muncul sama persis dengan apa yang ditanya apa yang tertulis di dalam buku ini. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Di manakah nirwana? Apakah saya bisa merealisasikan nirwana sekarang? Ya kan, ini juga pertanyaan begitu. Apakah orang zaman sekarang juga masih dapat mencapai nirwana? Ya kan, ini oleh Maha Gosananda di halaman 223 sampai 224. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Beliau jawabnya sederhana. Nibbana ada di sini dan saat ini. Ya. Kenapa? Karena tadi memang nibbana itu bukan alam dan bukan kondisi waktu. Dan bisa saja dia ada saat ini. Ketika kita mampu merealisasinya saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kita mampu atau tidak saat ini? Kita sungguh-sungguhkah? Kita sudah benar-benarkah mencabut akar-akarnya? Kita sudah benar-benarkah melatih diri atau belum? Nah, jadi nirwana itu ada dalam pikiran tentang lenyapnya penderitaan tadi. Bagaimana benar-benar kita yang memangkas akarnya sebenarnya. Ya, bagaimana kita mencabut satu akar. Nibbana itu melampaui sebab akibat. Ini statement beliau ya, saya coba sampaikan dulu. Jadi semua penderitaan itu mengarah pada jalan menuju nirwana. Ini kalimat yang sangat bagus. Jadi semua yang kita alami kalau itu masih berupa duka, justru kita sudah berjalan menuju nirwana. Selama kita menyadari bahwa duka itu ada, dan kita tidak ingin lama-lama mengalami duka, kita ingin segera terbebas dari duka, berarti kita sudah punya semangat yang sama dengan apa yang Siddhartha punya di masa muda.
Karena beliau tidak suka dengan adanya kondisi-kondisi duka itu, maka beliau pergi mencari jalannya. Ya kan, melatih diri sampai mencapai akhir duka. Nah, kalau kita sekarang juga tidak suka dengan adanya duka itu, kita sudah tahu caranya, tinggal lakukan atau tidak. Ibarat Buddha sudah buka jalan, kita tinggal ikuti setapaknya beliau ini, jejak yang sama. Kalau kita mengikuti jalan yang sama, maka berujung pada tujuan yang sama. Ya kan? Kalau seandainya nih, teman-teman dari rumah ke kantor, kalau 10 orang melewati rute yang sama, ya pasti tujuannya nanti sampainya ke tempat yang sama. Ya kan? Kalau kita, oh nanti kamu lurus, belok kiri, habis itu belok kanan. 10 orang melakukan rute yang sama, dia akan tiba di titik yang sama. Sebenarnya Dhamma itu mengajarkan begitu. Ini loh, saya telah sampai. Lalu murid-murid Buddha diajarkan, murid Buddha melakukannya, mencobanya, ada yang sampai juga, ada mencapai kesucian, dan tidak sedikit. Kita di generasi sekarang melihat, sudah banyak yang lewat jalan ini, sudah sampai. Pertanyaannya, kita mau jalan kan? Bukan soal cepat atau lambat. Soalnya, yang pertanyaan adalah soal kita memulai atau tidak. Soal konsisten atau tidak. Ya kan? Selama kita masih berada di jalan Dharma, selama kita masih melihat duka sebagai hal yang ingin kita tinggalkan, maka semakin tetaplah kita ada di jalan menuju nirwana. Itu maksud dari statement ini. Nah, ketika Anda sungguh memahami penderitaan, Anda akan terbebaskan. Permasalahannya begini, seringkali kita belum merasa benar-benar kita ada di duka. Karena kita masih kena fata morgana. Duka yang terkesan indah. Ya kan? Oh ya, enak kok punya rumah banyak. Oh, enak kok, seandainya saya masih hidup jasmani begini, bisa tidur, bisa enak. Jadi, di balik itu semua kan duka. Tapi kita nggak merasa itu duka. Oleh karenanya, kita belum sungguh-sungguh ingin membebaskan diri dari duka. Karena kita masih merasa ini kenikmatan. Ini enak kok, ini nggak duka kok. Ini nggak duka. Ya, jadi kita, ya tentu masih sulit. Ditanya apakah bisa sekarang atau tidak? Ya tergantung orang yang melatih diri atau tidak. Karena ada orang mencapai kesucian di kehidupan ini. Adakah orang bisa melatih meditasi, melatih diri bisa mencapai jana? Bisa. Ya kan? Bisa merealisasi sotapana? Bisa di kehidupan ini. Berarti kan dekat. Dekat nih, bisa. Tapi ada juga berkehidupan-kehidupan? Iya, ada. Ada. Ya kan? Karena benar-benar tidak masuk ke arus itu. Tidak benar-benar sungguh-sungguh melatih itu. Ini saya sekaligus mau mungkin buat sahabat kalian semua menambahkan satu statement begini. Seringkali mungkin ya, ajaran Buddha yang kita pelajari ini kan begitu indah, begitu dalam, begitu luas ya. Pemahaman kita mungkin sulit menerima atau memahami secara langsung gitu. Ya kan, ada ajaran Buddha yang begitu perlu kebijaksanaan dan ketenangan dalam menafsirkan, dalam memahami. Tapi jangan sampai kita mengira, kayaknya ajaran Buddha ini nggak masuk akal ya. Nggak masuk. Jana itu nggak masuk akal. Tadinya juga nggak masuk akal, apalagi nibbana. Nggak masuk akal, masa iya sih bisa begitu? Mungkin ada pemikiran kerdil kita yang muncul seperti itu. Nah, saya coba membantu memberikan satu ilustrasi begini. Ketika kita mulai berpikir bahwa itu tidak masuk akal, coba kita tempatkan di sisi yang lain, kita ganti statementnya begini. Bukan itunya yang nggak masuk akal, tapi level saya yang belum masuk. Level saya yang belum sampai untuk memahami bahwa itu masuk akal. Seperti halnya begini. Ketika kita mengira bahwa itu belum masuk akal, tapi bagi orang-orang yang sudah mencapai jana, mencapai abinya, atau merealisasi kesucian, sotapana, bagi mereka itu sangat masuk akal. Karena sudah nyampe. Kita yang belum nyampe, kira itu nggak masuk akal gitu. Ini ibarat begini, ibarat ada dua orang menafsirkan matematika. Di dunia matematika kan ada aljabar, ada trigonometri ya, teman-teman ya. Mungkin kita sering dengar istilah itu ya. Nah, bagi seorang anak SD kelas 1, kelas 2, trigonometri itu sangat nggak masuk akal. Ya kan? Karena perjumlahan aja masih susah baginya. Tapi bagi seorang profesor atau S3 matematika, trigonometri adalah hal yang sangat mudah dan masuk akal. Berarti bukan trigonometrinya tidak masuk akal di dunia matematika, hanya karena seorang anak SD tidak memahaminya. Ya, tapi level anak SD lah yang belum sampai untuk memahami trigonometri. Ya, sama begitu dengan Dhamma dan pencapaiannya. Ya, bukan adinya, jana, sotapana dan seterusnya ini tidak masuk akal. Tapi level kita yang mungkin belum sampai untuk memahami dan merasakannya. Bagi yang sudah sampai, mereka sangat mengatakan itu masuk akal. Nah, ini satu pemikiran yang mudah-mudahan juga bisa membuat kita senantiasa mendorong diri agar selalu naik level, mendekatkan diri untuk memahami semua yang seringkali kita pertanyakan. Oke, itu setuju sekali Bro Randy. Ya, dan yang kalau menurut saya salah satu hal yang menarik sekali dari Dharma adalah level pemahaman kita di level manapun selalu ada yang bagian yang bisa kita mengerti dengan mudah gitu loh. Ya. Bro Randy, sebenarnya waktu udah jam 9. Tapi sebenarnya saya lihat nih
masih banyak pertanyaan dan yang menurut saya menarik gitu loh. Kayaknya Nggak agak apa-apa. sayang Gitu untuk lah. di skip ya. Nggak apa-apa ya. Tim Karania, saya izin ya. Saya tahu bahwa memang seharusnya 1 jam ditutup, tapi somehow saya merasa bahwa bermanfaat nih untuk dibahas, mumpung apalagi jarang-jarang loh kita kedatangan narasumbernya Bro Randy nih. Kayaknya banyak yang tertarik buat bertanya jadinya. Eh, ada pertanyaan dari Sis Enzi Regina, nama budaya. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menjadi manusia yang bijaksana, bukan so bijak? Gimana? Bagaimana agar bisa kita tahu bahwa kita sudah menjadi manusia yang bijaksana atau Dan subijak? bukan so bijak. Begini, sahabat Karania. Ini dulu, ya beberapa tahun lalu saya juga pernah dapat pertanyaan yang sama dalam berbagai hal. Kok bagaimana biar saya tahu bahwa saya sudah menjadi orang yang berbakti atau belum? Kok bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah menjadi orang yang baik atau belum? Kok bagaimana saya bisa tahu bahwa saya sudah menjadi orang yang benar atau belum? Saya selalu, kalau secara sederhana nih ya, kita bicara sederhana. Tentu itu bisa dibuktikan, nanti bisa kita tahu. Ketika sahabat Karania mencapai tataran pencapaian batin tertentu, teman-teman bisa bisa menilai diri sendiri itu. Bisa tahu. Tapi oke lah, kita belum sampai pada sana. Saya selalu bilang saat yang sederhana begini. Selalulah tempatkan dan katakan pada diri kita bahwa kita belum mencapainya. Supaya kita senantiasa untuk melatih diri terus-menerus ke tahapan itu. Karena kalau kita merasa, oh saya sudah bijaksana nih, berarti kita akan berhenti sampai titik itu saja, dan kita akan merasa puas, bahkan kesombongan bisa hadir, keangkuhan bisa hadir, bahwa saya loh orang bijaksana, saya loh orang bijaksana, saya harus didengarkan pendapat saya sudah bijaksana. Apa pentingnya sebenarnya kita mengetahui bahwa kita sudah bijaksana atau belum? Toh kalau memang kita benar sudah bijaksana, manfaatnya juga akan buat diri kita sendiri. Tapi selama kita mengatakan pada diri kita bahwa, oh saya masih berlatih, saya masih jauh dari bijaksana, mungkin malah kita menjadi lebih bijaksana. Semakin kita mengatakan saya masih jauh dari bijaksana, bisa dikatakan mungkin kita lebih bijaksana saat itu. Atau kebijaksanaan kita meningkat di saat kita mengucapkan atau mengatakan pada diri kita bahwa kita belum bijaksana. Bisa dipahami. Mungkin saya menanggapi ya apa yang dibilang sama Bro Randy barusan. Mungkin bisa dibilang juga selama masih ada pemikiran saya bijaksana, itu mungkin berarti Anda belum bijaksana. Karena Anda masih menilai dari benar. aku bisa gitu ya. Apa berarti selama kita masih di angle pemikirannya itu bahwa saya belum bijaksana, justru itu mungkin yang membuat kita nggak melekat dengan konsep keakuan, karena selama ada kata-kata saya bijaksana itu berarti itu masih ada keakuan yang masih tinggi gitu ya. Menarik. Benar sekali, itu yang saya maksud tadi. lebih lugas disampaikan oleh Kontung ya, terang-terangan ini. saya ini biasa bikin itu simple ya. Oke, terus ada lagi dari Bro Tana Gus. Bro Randy, bagaimana menyikapi sebuah cinta kasih tapi masih memiliki pamrih? Oke, berarti gimana kalau kita menyikapi sebuah cinta kasih tapi kita masih memiliki pamrih? Kalau mau jawaban yang paling simpel, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Ya, melatih diri itu tidak harus dikecewakan dengan oh saya masih pamrih atau enggak. Tapi yang perlu kita latih adalah kita ada peningkatan atau tidak. Pamrihnya apakah mengecil atau tidak? Karena tadi jalan kita menuju kesucian itu kita sudah tahu kita berjalan menuju sana. Tapi apakah cepat atau lambat tergantung rintangan yang kita lewati dan bagaimana kita mengolah batin kita untuk melewati rintangan itu dan kesungguhan hati kita untuk merealisasi itu. Tapi ketika kita masih punya pamrih, itu bukanlah satu kesalahan besar dalam arti cinta kasih. Masih lebih baik punya cinta kasih yang berpamrih daripada tidak punya cinta kasih. Nah, pertanyaannya adalah pamrihnya itu membesar atau mengecil. Yang kalau kita sudah sadar bahwa kita punya pamrih, itu justru lebih bagus daripada kita tidak sadar bahwa kita punya pamrih, padahal kita pamrih. Kalau kita sudah sadar kita punya pamrih, berarti kita bisa ngerem. Kita bisa mulai ngerem. Oh, saya punya pamrih nih. Besok-besok kalau saya punya cinta kasih, saya mau pamrihnya mengecil. Bukan lagi pamrihnya untuk dipuji. Bukan lagi pamrihnya untuk mendapatkan seandainya karma baik. Bukan lagi pamrihnya untuk ini. Kita bisa mengecilkan. Karena pamrihnya pun berlevel. Ada yang pamrihnya berupa materi, ada yang pamrihnya sangat halus. Ya kan? Berupa cuma sekedar karma baik, sekedar kebahagiaan surgawi. Pamrih itu juga semua. Tapi Buddha mengajarkan bahwa itu pun bukan tujuan akhir sebenarnya. Nah, tapi apakah itu salah dalam pelatihan diri? Saya tidak bilang itu salah. Ya kan, dari Buddha jadi bilang salah. Karena itu bagian dari proses yang harus kita lewati sebagai ajang dan sebagai sarana kita melatih diri kita. No problem. Ya, yang penting kita sadari itu. Sadari. Lepaskan. Itu prinsipnya. Lepaskan saja, pelan-pelan. Sambil melatih dan penuh kesadaran, mindful. Ya.
Berarti dengan kata lain, sebenarnya sadar bahwa masih ada pamrih itu adalah seperti yang tadi ya. Kalau tadi tanpa kita tahu bahwa kita ada duka, kita akan nggak akan mencari jalan menuju pelepasannya. Tapi pada saat kita Benar masih sekali. sadar bahwa masih ada pamrihnya, kemudian kita at least menyadari dulu dan kita bisa mulai menekannya gitu ya. Benar. Ya. Karena ajaran Buddha Uh, adalah ajaran menitikberatkan pada sadar. Makanya kita hmm, kenapa semua tradisi Buddhis itu berujung pada latihan kesadaran apapun namanya. Vipassana, ya mindfulness, adapun apapun namanya akan berujung pada latihan penyadaran penuh. Karena memang untuk merealisasi kebudayaan itu adalah sadar penuh. Karena arti kata Buddha artinya sadar kan, sadar gitu loh. Makanya kalau kita pun bagaimana untuk memperbaiki diri, kalau mau ikut ajaran Buddha ya senantiasa meningkatkan kesadaran. Termasuk tadi kesadaran bahwa kita sudah ada kesadaran bahwa kita ada pamrih, kesadaran untuk mulai menguranginya, dan kesadaran secara objektif menyadari bahwa itu semakin berkurang atau semakin bertambah, kita harus fair menilai pada diri sendiri. Dan sadar juga bahwa kita sedang melatih untuk mengikis itu. Itu aja. nice. Jawabannya mantap-mantap banget nih, Bro Randy. Saya juga belajar. Saya juga belajar banyak dari Sama sesi ngobrol ini ya. pertanyaannya Kita yang bagus belajar. jawabannya. Pembelajar Ya. semua soalnya hebat-hebat. Oke. Kemudian, nah mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya, Bro Randy, supaya kita juga nggak terlalu jauh melewati itunya. Ada pertanyaan ini menarik. Nama budaya, Bro Randy, dari Saudari Rosmini Narpolos. Nama budaya, singkat saja izin bertanya, apa itu pencerahan? Thank you. Menarik sekali ya. Menarik sekali. Ini ada beberapa catatannya kalau teman-teman nih saya review sedikit karena ini juga menjelang akhir. Jadi di bab 4 dari buku itu judulnya adalah pencerahan dan jalan bodhisattva. Jadi buku ini dibuka dengan pandangan benar, diakhiri dengan pencerahan. Karena memang tujuan umat Buddha itu kan mencapai pencerahan, tapi berawal harus memiliki pandangan benar. Pandangan untuk mencapai pencerahan. Itu pandangan benar. Pandangan bahwa kita sedang duka dan ingin mengakhirinya gitu loh. Dan ujungnya adalah terakhiri duka atau pencerahan itu sendiri. Jadi kalau tanya apa itu pencerahan, tentu bisa dideskripsikan dengan berbagai pandangan ya, berbagai kalimat, berbagai kata yang indah-indah maupun yang mungkin simpel-simpel. Kalau sepemahaman saya dan sebacaan saya dari buku ini, Benang Merah atau Intisari, dan sepembelajaran saya juga dalam Buddha Dharma, pencerahan itu sederhana. Ketika kita bisa mengenali kenapa kita derita dan menghentikan atau melatih diri untuk mengurangi sebabnya, sebenarnya disitulah kita adanya pencerahan. Ya, saya ulangi sedikit. Ketika kita tahu persis kenapa kita menderita dan kita sadar untuk mengurangi atau mengikis, bahkan menghabisi sebab atau akar dari penyebab kita menderita itu, disitulah ada pencerahan dalam diri kita. Walaupun itu mungkin pencerahan kecil, tapi itulah disebut pencerahan. Atau bahkan mungkin lebih dekatnya juga kita bijaksana. Karena kita tahu kenapa kita begini, dan kita tahu bagaimana upaya kita untuk menyelesaikannya, dan itu terselesaikan. Cerah. Ya, simpelnya. Ya. Dan itu banyak sekali bagian-bagian di buku ini yang menjawab tentang itu ya, Bro Randy. Salah satunya tadi yang sempat Bro Randy bacakan, itu juga menarik banget buat saya. Mengenai pencerahan itu ada di saat ini juga gitu kan, bukan di kehidupan lainnya gitu. Ya, kebenaran membebaskan. Itu ada juga kok di halaman ini, tadi yang bertanya juga nih ya, kalau nanti baca buku ini, halaman 217-218, itu Lama Surya Das mengatakan begini, jadi ini mungkin terkait ya, jadi sepertinya di buku ini tuh pencerahan diistilahkan seperti nirwana, sama dengan nirwana kan. Jadi begini, beliau mengatakan begini, kata nirwana berarti pemusnahan rasa hasrat ingin dan pelenyapan penderitaan. Pemusnahan rasa hasrat ingin dan pelenyapan penderitaan ya. Terus beliau mengatakan ini, para guru Buddhis mengajarkan bahwa terdapat api, ini menarik nih statement ini. Para guru Buddhis mengajarkan bahwa terdapat api dalam diri seseorang, dalam diri setiap orang, ada api nih ya. Terkadang api ini menyala dengan tenang. Di sisi lain, api ini berkobar di luar kendali. Nah, ada api lilin, tenang, ada api yang membakar gedung ya, berkobar di luar kendali. Ini sama-sama api. Dalam diri kita ada dua api itu. Api ini disebabkan oleh friksi dualisme. Ini beliau bahasanya cukup dalam. Api ini disebabkan oleh friksi dualisme yang saling menggosok bagaikan tongkat satu dengan tongkat yang lain sehingga menularkan api. Jadi dualisme dalam diri kita nih. Friksi ini bersumber dari aku sebagai subjeknya, aku ya. Yang dimaksud itu ya Buddha itu atta itu aku. Dan
aku nih ya sebagai subjeknya yang menginginkan hal lain atau sebagai objeknya dan interaksi di antara keduanya. Itulah friksinya. Ya, jadi karena adanya aku dalam diri kita itu yang selalu ingin itulah menyebabkan adanya api itu, adanya percikan, adanya karena gosok antara dua sumber itu, maka adanya api. Dan api itu tadi yang dalam diri kita bisa menyebabkan. Ketika bara api ini mulai mendingin, ya kita melatihnya untuk mendinginkan bara api ini, memadamkan api sampai baranya dia sudah mendingin ya. Ketika emosi yang berkonflik tidak lagi membakar kita, itulah nirwana. Ya kalau mau pakai statementnya Lama Suryadas ya. Jadi pencerahan itu dimaksud adalah ketika tadi api-api yang ada itu kita bisa padamkan sampai baranya pun sudah mendingin. Artinya emosi dalam diri kita yang berkonflik tidak lagi membakar kita, tidak lagi membawa kita ke arus. Itulah nirwana. Pengakhiran ketidakpuasan dan penderitaan. Statement beliau. Pengakhiran ketidakpuasan dan penderitaan. Memang cukup dalam. Sepertinya butuh 2-3 kali kita renungkan supaya kita bisa klik dengan pemahaman kita. Ya, tapi saya sampaikan apa sesuai dengan apa yang beliau tulis. Ya, seperti itu. Ya. Dan seperti yang saya sempat mention di awal ini, saya sangat berterima kasih sama Mas Jack Confield ini karena seakan-akan kita punya seseorang yang membantu merangkum esensi dari ini. Sebenarnya kan dia ngambil ini dari bukunya kan, Bro Randy? Lama Surya benar. Dari Awakening from Tibetan Wisdom for the Western World. Bayangkan kita harus membaca satu buku itu untuk mendapatkan satu esensi itu gitu loh. Nah ini di satu halaman ini dia mengambil esensi yang paling menarik dari buku itu gitu loh. Ini this is why I love this book gitu. Jadi kayak benar-benar kita dimanjakan dengan rangkuman ya, kayak kumpulan yang udah ada. Iya, Jack Cornfield sudah pilihkan gitu ya. Dan saya juga sangat bersyukur kok memang diberi kesempatan untuk ikut acara hari ini tuh membahas, dengan otomatis saya membaca lebih berulang ya. Yang benar-benar pesannya itu Jack Cornfield ini hebatnya bisa memilih yang terbaik dari yang sudah itu ya. Saya yakin satu buku dari setiap penulis ini isinya pasti bagus semua. Tapi bagaimana Jack Cornfield bisa memilih bagian tertentu untuk disatukan sama bagian lain itu dan menjadi satu perjalanan bacaan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa, menggugah kita untuk segera kita memulai kembali aktiviti untuk menuju padamnya duka gitu. Menuju padamnya duka. Iya. Makanya di beliau pun saya kalau di bab 4 itu kok itu nggak ambil banyak. Saya cuma ambil tadi kan 3 sudah saya sampaikan, ada satu terakhir yang masa tutup juga. Mungkin bahasa itu kok untuk akan tutup sesi kita ya. Karena ini terkait nirwana dan memang itu kan target kita semua nirwana ini ya. Makanya saya ingin sampaikan ini Biku Buddha Dasa halaman 220-221. Mungkin mudah-mudahan pertanyaan teman-teman tidak tepat terjawab hari ini. Kalau pertanyaan seputar nibbana, seputar pencerahan, seputar kesucian, padamnya duka, mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab semuanya ya. Beliau berkata begini, saya ambil ringkasnya. Ruang lingkup nirwana yang berarti kedamaian ialah sesuatu yang secara alamiah ada dalam diri setiap orang untuk dialami. Jadi nirwana itu, kondisi nirwana itu sebenarnya sudah secara alamiah ada dalam diri kita untuk kita alami. Sudah tersedia nih. Beliau bilang sudah tersedia untuk kita alami. Lanjutnya, bila kita mengatakan bahwa tidak ada nirwana pada saat ini, hal itu sungguh salah. Karena sebenarnya sudah siap untuk dialami ya. Kondisi nirwana dapat hadir secara alami. Dan beliau tutup dengan, jika kita berperilaku sebagai pengikut kebenaran, sebagai pengikut dharma yang sejati, maka nirwana akan muncul karena nirwana telah menunggu mereka yang mencarinya. Ya, nirwana sudah tersedia secara alamiah dan sudah menunggu kita yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhkah kita ingin mencapai nirwana, mensasi nirwana, atau hanya sekedar konsep di pikiran kita yang menginginkannya? Itu pertanyaan buat kita semua. Bro Randy, ini relate ke konsep benih Buddha juga ya? Tadi ungkapan bahwa nirwana sebenarnya udah ada dan itu banyak sekali dibahas di buku ini tentang banyak sekali ya. Di bab 3 ya sepertinya kok ya. Nanti bab 3 itu juga kayaknya bahas tentang bodhicitta. Banyak sekali. Banyak sekali. Intinya pada saat kita membaca buku ini itu kita kalau saya ngerasa selain banyak yang menjadi renungan juga banyak istilahnya encouragement ya, kita ngerasa encourage gitu loh bahwa sebenarnya karena banyak sekali yang menyemangati seperti tulisan-tulisan yang bilang bahwa
Nirwana ada pada saat ini juga, terus setiap orang ada benih Budanya gitu loh. Itu sangat membuat kita jadi semakin bersemangat untuk berlatih Dharma gitu ya, Bro Randy. Bahkan setiap makhluk dikatakan di buku ini ya punya benih Buddha. Bukan hanya Ya, setiap orang, betul, bagi betul. kita semua teman-teman sahabatnya. Setiap makhluk, termasuk makhluk kecil di buku ini sempat menulis lalat, ya laba-laba, dan Ya, semua ya. makhluk kecil pun juga punya benih Buddha. Bahkan sempat disindir kan, kalau kita ingat ya, di sini tuh ada menarik karena Thich Nhat Hanh apa Dalai Lama yang justru bertanya balik, kenapa Dalai Lama? Iya, Dalai Lama mengatakan bahwa semua makhluk kecil punya benih Kenapa kebudayaan, saya lalu tidak kenapa bisa? kita manusia tidak percaya diri? Karena Iya, ada iya, yang justru iya. membenci dirinya sendiri. Padahal kita punya benih Buddha. Kenapa kita harus membenci diri kita yang punya benih Buddha? Itu ada juga Iya, yang menarik. iya, iya. Dalai Itu yang Lama. salah satu poin favorit saya ya, yang dari Dalai Lama yang dia mempertanyakan kenapa ada konsep self-hatred gitu ya, kenapa orang bisa membenci diri sendiri, padahal semua bisa tercerahkan gitu kan? Ya. Padahal ada hal yang begitu bagus dalam dirinya, maksudnya kan ada benih kebudayaan, lalu kenapa bisa orang membenci dirinya yang punya benih kebudayaan gitu loh. Itu yang tidak dipahami oleh Dalai Lama pada saat pertanyaan itu datang kepada beliau. Kok bisa ada orang benci dirinya? Padahal justru harusnya kita sangat menghargai diri kita jasmani ini, karena kita semua punya benih kebudayaan. Bahkan hewan-hewan kecil yang tidak punya kesadaran akan punya benih kebudayaan pun masih menyayangi jasmaninya, masih menyayangi dirinya, tidak membenci dirinya. Lalu kenapa kita manusia yang sadar bahwa kita punya benih kebudayaan, punya kesadaran itu, masih bisa benci pada diri sendiri? Kan tentu hal yang sangat patut dipertanyakan gitu. Betul, menarik banget. Ya, pokoknya sahabat Karania, ini bukunya saya rekomen banget. Sorry ya kebalik, Gaung Menembus Zaman, ya. Dan ada pesan nih dari Cijenti, dapatkan diskon khusus untuk buku Gaung Menembus Zaman di www.karania.com. Ya, jadi please read this book. Tadi apa yang kita bahas malam ini banyak sekali yang menarik dari buku ini. Ngomongin baca buku ini, akan ada 3 orang beruntung yang akan mendapatkan bukunya. Nah, jadi saya bacain dulu ya, Bro Randy ya. Boleh. Ya, atau mungkin dari Bro Randy ada nggak pertanyaan yang menurut Bro Randy tadi berkesan banget yang atau ini aja? Dari konten aja, nggak apa-apa. Saya pilih aja ya. Oke. Saya bacakan ya, yang akan mendapatkan bukunya adalah @NZRegina, lalu @Tanagus, dan kemudian ada satu lagi tadi @Rosmini, penanya terakhir. Karena menurut saya pertanyaan pencerahan itu sangat bisa terjawab pada saat membaca buku ini yang tadi disebut oleh Bro Randy. Oke, untuk yang saya sebutkan tadi, tolong DM kami ya, IG Penerbit Karania dengan detail-detail seperti nama, alamat, dan nomor telepon, supaya kami bisa menghubungi Anda dan mengirimkan buku ini ya. Selamat kepada para pemenang, enjoy the book. Untuk yang lainnya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat untuk ditanyakan, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, bahkan kita melebihi batas waktu 1 jam ya, sorry ya Bro Randy. Thank you banget. Nggak apa-apa, senang dengan semangat belajar sahabat Karania. Iya. Sama sekali nggak masalah. Iya, kita appreciate sekali ininya, kita appreciate waktunya ya, untuk takes longer gitu ya, lebih lama dari itunya. Nah, Bro Randy, sebelum saya tutup, ada closing statement mungkin untuk sahabat Karania. Oke, baik. Terima kasih ya, Kauntun dan Penerbit Karania, serta sahabat Karania semua sudah memberikan saya kesempatan hari ini bisa sharing, berbagi hasil dari penangkapan saya tentang buku yang luar biasa ini. Tapi tentunya saya sampaikan ini para sahabat Karania adalah masih banyak dan penuh kekurangan. Dan tentunya yang terbaik adalah ketika sahabat Karania juga dapat membaca buku ini sendiri, meresapinya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu manfaatnya akan jauh lebih besar yang bisa dirasakan oleh sendiri, dan mudah-mudahan sahabat Karania juga bisa berbagi lagi ke depannya atas inspirasi-inspirasi, insight-insight yang dapat dari buku ini gitu ya. Dan sebelum saya akhiri, sahabat Karania semuanya, saya ngikutin juga satu quotes dari buku ini di halaman 185 oleh Lama Anagarika Govinda. Ini pesan yang sangat baik sekali. Lari dari dunia sama bodohnya dengan lari mengejar dunia. Keduanya ekstrim dan berakar pada ilusi bahwa dunia adalah sesuatu yang terpisah dari diri kita sendiri. Intinya, Buddha Dhamma mengajarkan kita bukan untuk lari dari dunia ya, atau mengejar dunia. Bukan keduanya. Tapi hidup di tengah dunia
untuk terbebas dari duka. Karena Tunggal yang terima kasih. Namo Buddhaya. Nice, nice. Terima kasih, Bro Randy. Saya merasa buku ini tuh seakan-akan kayak kita bisa randomly pick page aja, asal pilih halaman aja, bisa ambil quote yang udah bisa dipasang di Instagram Story. Ya, Banyak sekali, banyak sekali kok. banyak Banyak sekali. sekali. Ini kalau saya baca semua, waktu kita panjang sekali. Tapi saya sudah memilih mana tadi juga yang paling oke untuk kita meresapinya di akhir ya. Karena tadi kan saya lihat pertanyaannya semua seperti itu. Ada yang mau keluar dari dunia, ada yang masih merasa duniawi, tapi intinya Buddha memang ngajarin kan, bukan hidup di kemelekatan keduniawian, bukan juga lari dari jauh sekali meninggalkan keduniawian, tapi bagaimana perlahan namun pasti kita mengenal dunia dan kita mengakhiri duka itu karena kita kenal bahwa dunia adalah bagaimana dia bisa menghadirkan duka gitu. Iya. Nice. Terima kasih Bro Randy untuk penutupnya, sangat bermakna. Semoga bermanfaat juga untuk sahabat Karania. Terus terang untuk saya sendiri juga saya merasa sangat bermanfaat. Ini salah satu hal yang saya suka dari menjadi host Karania Wisdom, karena setiap kali datang ke narasumber sambil ngobrol gini pun juga saya belajar sesuatu. Seperti yang tadi kita ngobrolin buku ini, saya sendiri nggak sadar kalau bahwa ternyata babnya disusun seperti itu. Bahwa dimulai dengan pemahamannya dan diakhiri dengan pencerahan. Iya juga ya. Kalau saya ini aja, seru aja bacanya gitu. Ya. Oke. Jadi gini Bro Randy, Karania Wisdom sebagai ingin mengungkapkan terima kasihnya, sebagai bentuk apresiasinya, karena Bro Randy telah bersedia menjadi narasumber yang berbagi, penerbit Karania akan memberikan membership ya, atau keanggotaan Karania Book Club. Jadi sebagai member Karania Book Club ini, Bro Randy akan mendapatkan benefit khusus seperti buku-buku terbitan terbaru dari penerbit Karania gitu ya. Untuk sahabat Karania sendiri juga bisa jadi member ya, dan ini jika ingin mendapatkan buku ini Gaung Menembus Zaman, bisa langsung menuju ke www.karania.com atau bahkan juga available di Tokopedia dan Shopee. Dan juga bisa hubungi nomor 081 315 315 699. Atau gampangnya langsung visit aja nih IG @penerbit Karania. Langsung ada di sana semua detail-detailnya ya. Oke. Jadi sahabat Karania, akhir kata, terus ikuti acara Karania Wisdom setiap Rabu jam 8 malam, ya, seperti malam ini. Rabu depan akan ada lagi dengan narasumber yang berbeda dan membahas buku yang berbeda lagi. Ini serunya nih, tiap Rabu malam kita belajar sesuatu yang baru dari narasumber yang beda dengan buku yang berbeda. So it's very exciting ya. Jadi jangan lupa untuk follow ya @penerbit Karania IG ini supaya nggak ketinggalan ya. Jadi akhirnya baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Bro Randy, thank you so much untuk waktunya. Sama-sama. Saya senang sekali, saya enjoy sekali ngobrolnya. Sahabat Karania, terima kasih untuk udah stay tune ya malam ini, udah ikutin ngobrol-ngobrol kita. Semoga bermanfaat ya. Oke, selamat malam Bro Randy. Saya tutup ya. Namo Buddhaya. Selamat malam, sahabat Karania semuanya. Namo Buddhaya. Selamat istirahat. Namo Buddhaya, selamat beristirahat. Saya tutup ya, sahabat Karania. Thank you Bro Randy. Thank you.